sekarang bawa-bawa polisi. Sama nih gue gak ngerti lagi sama si Sepuh. Orang review makanan kenapa jadi badan? Apa hubungannya? Apa di mana hubungannya? Emang gak boleh orang yang istilahnya gak bagus bentuk rupanya ngomenin makanan? Emang dia gak boleh makan? Gak boleh komentar? Gak ada suara gitu ya? Hola netizen yang tercinta, masih perkara food vlogger ya. Bermula dari review warung makan Yakobsa yang dilakukan Ajuju, dilanjut dengan klarifikasi ngamuk-ngamuk kesana kemari sang pemilik warung. Kemudian muncul pro kontra terkait klarifikasi ngamuk-ngamuknya. Ada yang menghujat, ada juga yang membelanya. Selanjutnya ada salah satu food vlogger lainnya yang terkenal dengan review brutalnya. Sebut saja Kode Blue, muncul mereview warung Yakobsa dengan sangat pedas. Dengan hadirnya Kode Blue dalam perseteruan ini menjadikan konflik ini cukup memanas, ditambah reviewnya yang sadis. Netizen yang terhormat pun semakin ramai berkontribusi dalam perseteruan masalah review-review makanan. Di episode terbaru ini kembali muncul sosok food vlogger yang disebut-sebut netizen yang budiman, sesepuh dari food vlogger yang punya standar dalam mereview makanan. Tidak lain tidak bukan Farida Nurhan yang biasa disapa Omay. Kembalinya Omay dalam konflik ini bisa dibilang bukan meredakan perseteruan, melainkan seperti memberi bahan bakar agar semakin memanas masalah ini. Omay hadir untuk mengomentari Kode Blue. Alih-alih mengomentari konten yang dibuat Kode Blue, Omay lebih ke mengomentari secara personal orang di balik Kode Blue tersebut. Sekedar informasi, konten-konten Kode Blue tidak memunculkan wajahnya dalam setiap kontennya, lebih ke istrinya yang terkadang muncul di depan kamera. Oma yang disebut-sebut sepuh oleh netizen yang budiman harusnya bisa meredakan, bukan memperkeruh suasana. Yang terbaru, Omay mengunggah konten yang berisi membongkar identitas Kode Blue tanpa seizin Kode Blue. Dan itu sudah melenceng dari topik pembahasan yang dimana masalah ini pada intinya seputar review makanan. Tidak lama setelah konten Omay diunggah, netizen yang berbakti langsung membanjiri kolom komentarnya dengan penuh hujatan, sampai konten tersebut segera di take down. Kini kabarnya Kode Blue akan melaporkan Farida Nurhan ke polisi, buntut dari membongkar identitas Kode Blue tanpa seizin pemiliknya atau doxing. Ya, kita tunggu kelanjutannya seperti apa. Apakah segera mereda atau malah semakin memanas? Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Jadi gini loh, sebenarnya tuh aku suka banget yang namanya nonton food vlogger gitu. Apalagi Omay yang gak awur-awur emplok gitu. Bisa membangkitkan nafsu makanku gitu loh. Tapi untuk yang kasus ini gitu, Kak, kenapa sikap yang diambil kok seperti ini gitu loh? Karena kan ini kasusnya itu mereview makanan. Kenapa jatuhnya malah personal gitu? Terus pakai bawa-bawa fisik, dan menurutku itu gak nyambung dengan tema konteks kasusnya itu. Aku juga nih sangat menyayangkan dengan sikap yang diambil si owner pemilik warung. Karena ya gimana ya, kalau misalnya customer itu nggak nyaman, ya seharusnya klarifikasinya minta maaf, terus diperbaiki lagi gitu kalau ada yang salah. Jadi otomatis orang akan kembali lagi ke situ dengan pelayanan yang lebih baik. Kalau jatuhnya sikap yang diambil kayak gini mah kayak ngerugiin diri sendiri gitu loh, merugikan kalian gitu loh. Orang jadi berpikir, apaan Farida Nurhan, apaan owner makanan yang ini atau yang ini, nggak bisa dikritik gitu sih kalau menurutku ya. Ini just pendapatku loh. Dan untuk para food vlogger yang pemula, semangat ya guys ya. Aku suka dengan review-review yang jujur. Gua nggak paham konsepnya bisa dia ketawa selebar itu karena posisi menghina fisik orang lain. Kalau misalnya dia melakukan itu perkara gara-gara membela Yakobsa, menurut gua urusan lu apa ya? Karena menurut gua semua ini bisa seperti ini gara-gara lu awalnya. Andaikan lu dari awal nggak bikin video yang video atau itu status komentar yang tentang standar-standar, kok yakin tuh nggak akan begini? Itu gara-gara awalnya lu. Yang menurut gua gara-gara lu bikin video gitu, akhirnya dari Bang Madunnya ngerasa ada yang bela, makanya akhirnya Bang Madun kemarin ngereok tantrum. Sekarang lu mau mempermasalahkan Kode Blue nge-review jelek. Tapi masalahnya dia nge-review jelek ada faktanya. Ketika dia makan udang ada tainya. Sekarang lu mau
makan udang ada tainya, makan cumi masih ada matanya, ditambah lagi ayam keras, puyung hai amburadul. Lah dia ngerti makanan makanya dia komentar. Terus sekarang lu membawa-bawa fisik, lu ngebawa-bawa masalah keluarga asli, nggak make, lu sampai speechless anjir. Maksudnya nggak ada hubungannya. Pertama, lu sama kode lu ini nggak ada hubungannya, nggak ada masalahnya. Kedua, ini makanan awalnya, review makanan. Kenapa jadi ke masalah pribadi? Lu alurnya kemana? Kalau lu masalah, kenapa lu nggak liatin mukanya, nggak ini urusan orang. Ya dia pengennya begitu. Lalu siapa? Kok ngatur-ngatur harus muka kelihatan? Kecuali misalnya dia nge-review sesuatu tapi nggak sesuai faktanya. Lu ngomel terserah dah. Ini masalahnya faktanya dijeberkan, keliatin. Memang betul kata orang. Kalau misalnya orang sudah kalah lawannya fisik. Nah ini nih, parah lu, jahat, bawa fisik orang. Emang kenapa mau dia bentukannya kayak apa? Itu ciptaan Tuhan, oi. Emang ada orang milih bentukan gimana? Kan gak ada. Terus lu ngomong kayak ngerti F&B. Emang lu ngerti F&B? Gua mau tanya, gua penasaran nih. Lu belajar F&B di mana? Jangan karena lu ngebela seseorang karena dia temen lu jadi tutup mata, padahal itu salah, nggak bisa. Dia ada kesalahan memang. Yang gua lihat kok anaknya si Nyakopsa udah baik-baik aja tuh sama si siapa? Ajuju. Kenapa jadi lu yang reog pakai acara ngomongin buzzer? Ini aneh dulu lu. Lu tuh kenapa? Lu tahu doxing nggak? Lu baca deh Google, cari Google dah. Tuh, doxing, cari deh. Serius, itu ada hukum pidananya, bos. Oke, Omai, itu namanya branding kalau di dalam ilmu komunikasi. Jadi, suatu produk bebas dalam menentukan jargonnya dia. Jadi, tujuannya itu kenapa harus ada branding supaya bisa ketika dilepas nih produk tersebut ke pasar luas, orang-orang akan notice. Tujuannya supaya notice dulu ya. Jadi orang notice nih produknya ini dari brand A, brand B, brand C, atau brand apa. Karena untuk mendapatkan notice orang itu sulit loh Omai. Dibutuhkan tingkat kreativitas yang out of the box supaya bisa menciptakan branding tersebut lah. Dan tentunya supaya bisa melekat juga nih ke orang-orang yang 7 miliar muka bumi ini nih ya. Makhluk hidup manusia nih ya, 7 miliar ya kurang lebih ya. Jadi ya itu pekerjaan yang sulit gitu. Dan kalau lu udah ketemu identitas lu, branding lu, ya lu harus pertahanin karena ya one in a million kan. Dan tentunya branding itu ngaruhnya ke apa sih Omai? Nah dari branding itu kita kan akan ngomongin engagement. Dan dari engagement kita itu akan ngomongin soal cuan. Cuan itu kan sama dengan red card. Nah tujuannya apa sih? Kalau semakin engagement lu tinggi, ya pasti kan lu akan request cuannya banyak. Jadi brand-brand yang akan mau iklan ke kitanya ya akan lebih tinggi. Bener? Iya kan? Setuju kan Omai? Omai kan juga bilang kayak gitu supaya dapat endorsan kan. Iya. Jadi tahu dong tujuannya ini udah kemana perihal ini. Karena kalau bagi diri gue ya Omai, ini udah bukan ngebahas soal makanan lagi nih, tapi kayaknya udah ngebaca, oh ini kayaknya lagi trending, ya udah nih dimanfaatin aja. Dan it's normal kalau perihal gimmick seperti ini, karena ini sebutannya gimmick ya Omai, dimana tuh kita tuh udah mulai nambah-nambahin bumbu, itu gimmick. Di ilmu komunikasi itu namanya gimmick. Tujuannya supaya kita tetap jadi trending topik dan engagementnya kita makin tinggi, supaya rate card kita makin stabil nih. Kalau kita udah naikin harga jadi tetap stabil. Nah jadi paham kan, aku nggak ngebelain siapa-siapa, tapi ya memberikan edukasi singkat aja perihal masalah ini dari segi ilmu komunikasi. Cuman gue greget banget persoalan ini, jadi gila loh ya gitu. Karena review jujur yang nggak diterima gitu ya, tapi jadi kemana-mana. Even orang yang nggak ada urusannya, saudaranya bukan, kayaknya setahu gue gitu ya, ini ikut-ikutan gitu, ngebela banget nih.
Gue namanya bela aja nggak segitunya ngebela gitu. Tapi dilihat dari sisi ini, menurut gue ada dua hal yang terjadi sih. Yang pertama, kalau misalkan emang review itu harus izin dulu bagus jeleknya, namanya bukan review jujur sih. Yang kedua, berarti banyak orang yang takut di review jujur karena ternyata mereka sadar nggak sebagus itu gitu barangnya atau apa yang mereka punya. Apalagi sampai bawa-bawa fisik. Gue anaknya juga sama gendut, say. Gue juga mungkin untuk sebanyak orang, double chin lu jelek gitu kan. Ya mungkin gue juga bisa dikata-katain kayak gitu. Tapi untuk mengatai orang tidak membawa keuntungan apa-apa. Apa bedanya sama lo komen review jelek tentang toko orang dan lu juga komen tentang fisik orang yang menurut lu gak bagus gitu. Oh, jadi puas saling ngata-ngatain. Gue bingung sih, karena menurut gue udah ngata-ngatain fisik sebutannya udah gak lebih, lebih gak manusiawi ketimbang lo sebut orang ngatain rezeki orang. Tapi apakah rezeki yang ngatur orang? Bukankah rezeki yang ngatur Tuhan? Ya kan? Ditambah OM tuh merasa komennya CB gitu ya, terlalu matiin rezeki orang dan bad review kayak gitu. Lo apa bedanya komen fisik orang dan maling teriak maling gak sih? Gue greget sih, karena lo juga ngatain orang kayak, hey, ciptaan Tuhan yang lo ngatain. Jadi sekarang begitu menakutkannya ya ketika lo mau berkata jujur, tapi gak boleh, tapi harus izin. Maaf sepuh. Emang gitu ya, terkadang manusia ya, kalau udah dikasih rezeki yang melimpah, dikasih harta yang banyak, dikasih hidup yang lebih layak, suka lupa diri gitu. Suka nggak inget masa lalu dulu dia siapa, pernah jadi TKW, jadi pesuruh, ikut orang di luar negeri ya, tiba-tiba jadi kaya raya karena dikasih rezeki yang melimpah, bisa punya mobil, punya rumah, punya uang yang banyak. Jadi lupa dia siapa, nggak nengok punggung gitu. Jadi ngerasa tengil gitu. Ngerasa gue udah punya segalanya nih, gue udah bukan yang dulu lagi nih, gue udah bisa operasi hidung, udah bisa ini itu. Terus tiba-tiba lo bikin sebuah channel untuk nge-review makanan, lo jadi dikenal masyarakat. Tapi lo lupa diri gitu loh. Lo tuh bukan bintang film, lo bukan artis terkenal yang punya bakat luar biasa, lo bukan penyanyi yang punya suara merdu, bukan. Lo itu hanya seorang penilai makanan yang memang ya tanpa netizen lo bukan siapa-siapa gitu. Lo upload video juga lo kan, lo harapannya apa, ditonton netizen kan. Lo punya channel juga apa harapannya, di subscribe netizen kan. Ya udah, tanpa netizen lo bukan siapa-siapa. Jadi lo jangan belagu dah. Kalau ada seorang vlogger punya masalah sama yang punya warung makan, lo nggak usah ikut campur, lo diem baik di situ ya. Kenapa lo jadi ikutan nyosor lo? Merasa sepuh, merasa lebih berkompeten, merasa lebih berbenang atau bagaimana lah, lo nggak usah nerocos. Lo diem aja di situ, biar itu urusan mereka sama yang punya masalah itu gitu loh. Lo nggak perlu jadi ikut-ikutan jadi nyentil sono sini lo. Lo lupa diri lo dulu siapa lo? Tahu diri. Gak usah berasa sekarang udah punya segalanya. Ya, udah lu diem aja di situ, jangan ikut campur. Lo memang lo mungkin temennya si owner itu ya mungkin, tapi lo kan nggak di ranah itu ya. Jadi kalau lo nggak punya masalah sama tuh vlogger, lo diem aja. Sama vlogger jangan saling sikut menyikut ya. Panggil banget kayak lo. Ada yang capek gak sih? Gue capek loh dengerin lo. Si Sepuh, si AA, sama si Kode ya, berantem lagi. Kemarin baru kelar, sekarang berantem lagi. Sekarang bawa polisi. Sama nih, gue gak ngerti lagi sama si Sepuh. Orang review makanan kenapa jadi badan? Apa hubungannya? Apa di mana hubungannya? Emang gak boleh orang yang istilahnya gak bagus bentuk rupanya ngomenin makanan? Emang dia gak boleh makan? Gak boleh komentar? Gak ada suara gitu ya? Jadi yang boleh komentar negatif tuh cuman Chef Juna. Apakah seperti itu? Gue tuh gak ngerti ya sama pemikiran orang plus 63 ini ya. Kalau mau komentar jelek tuh kayaknya gimana gitu. Padahal itu kan kritik membangun ya, bukan kita ngatain orang gitu. Misalkan dulu gue juga pernah tuh mau komentar kurang bagus gitu ya, terus dibilang gak boleh, dibilang nanti image gue yang jelek gitu istilahnya. Ya tapi kan mesti itu sejujur-jujur ya. Istilahnya kalau emang gak enak ya bilang gak enak. Kenapa harus enak bilang gak enak bilang enak gitu? Gue bingung deh. Masa kita harus dipaksa suka dengan makanan? Kan selera beda, pendapat beda, semua itu gak apa-apa. Sebenarnya ini masalah gak gede, tapi lu gede-gedein. Gue bingung deh. Kayak itu juga si kakek, udah kakek tantrum, gue bingung banget gue. Istilahnya bukan lu harus kalau udah tua tuh ya, lu lebih dewasa, lebih wise gitu. Padahal buka restoran tuh panjang loh, 25 tahun loh. Maksudnya udah punya pengalaman, harusnya kalau dikritik orang tanggapannya lebih dewasa, lebih baik gitu. Kenapa begini jadinya? Kenapa isinya FYP gue isinya mereka semua berantem sampai mau dilaporin polisi sekarang gara-gara review makanan doang. Ini bikin orang-orang jadi marah, ngeri tuh nggak? Ini gimana sih? Pusing gue. Ada nggak sih yang pusingnya gue nih?
Gini loh, omak taringnya Burhan. Kalau selama ini lo merasa bahwa argumen lo itu benar, lo harus pertahankan argumen lo tanpa harus bawa-bawa fisik seseorang. Lebih parahnya lagi, lo mentertawakan bentukan fisik seseorang tersebut dan lo merasa seolah-olah yang lo lakukan itu benar. Harusnya lo juga nengok ke belakang, bentukan lo seperti apa sebelum lo direkonstruksi, sebelum lo mengenal suntikan, jahitan, perawatan, dan implan. Lo juga nggak seharusnya membawa masalah keluarga si Rusa ke ranah publik karena memang nggak ada kaitannya. Lu mempublish masalah keluarganya si Rusa yang jelas-jelas nggak ada kaitannya tanpa menyadari bahwa keluarga lu sendiri aja bermasalah. Lo juga seharusnya tidak mempublish informasi pribadi seseorang di media sosial. Sebenarnya lo menyadari kalau lo itu salah dengan bukti lo men-take down beberapa video lo. Tapi lo gengsi untuk meminta maaf, mungkin karena faktor senioritas dan nama besar. Terus lo melakukan pembelaan dengan hal-hal yang salah tapi lu anggap benar. Ingat Oma, lo tuh udah tua dan nama besar lo itu dijadikan panutan oleh banyak orang. Seharusnya lo berpikir dan bertindak lebih bijak dan lebih bajik, bukan lebih picik.